Bab 189. Aku hanya ingin memakanmu. Kedua orang itu semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin menjadi asing. Gary Su menghela napas. Kita melihat mereka yang dari bersama dengan mesra, sampai ke tahap yang saling merasa asing seperti ini. Mereka bersikap seperti itu, membuat kita sebagai orang luar pun ikut merasa sedih. Mereka saling menyakiti, bagaikan orang yang asing. Alex Zong mengatakan, aku tidak bisa menerima keadaan yang dulunya akrab tapi sekarang menjadi bagaikan orang asing begini. Panggil Tony Yun keluar, kita tanyakan dia baik-baik. Terserah kamu. Gary Su menghidupkan sebatang rokok, juga memberikan Alex Zong sebatang. Alex Zong memanggil Tony Yun keluar. Tony Yun, bisa tidak kamu jangan bersikap seperti ini lagi? Tony Yun telah menjadi mabuk. Dia melihat Alex Zong, menampilkan senyuman yang pahit, tapi tidak berkata-kata. Tony Yun, kamu sungguh membuatku sebagai saudaramu tidak bisa berkata apa-apa. Alex Zong menepuk sebentar bahu dari Tony Yun. Sepertinya cinta adalah sesuatu yang membuat jiwa orang-orang menjadi sakit. Tony Yun, apa pemikiranmu sebenarnya? Gary Su menanyakan. Kosong. Tony Yun melontarkan kalimat ini. Mungkin, dia sudah gila. Tony Yun merasa dirinya sungguh sudah menjadi gila. Sudah begitu lama, dia masih saja merindukan seorang wanita, dan merindukannya dengan sangat kuat. Jelas-jelas tahu bahwa tidak akan ada kemungkinan lagi, tapi tetap saja memikirkannya. Ayo, masuklah dan bernyanyi, jangan membuatku mengacaukan suasana hati semua orang. Tony Yun berusaha tegar. Di dalam ruangan terdengar suara yang keras, diiringi dengan aroma ruangan yang memikat. Di bawah sinar yang redup, Jen Yun dan Crystal Mo sedang menyanyikan lagu cinta dengan mendalam, dan bahkan dengan seseorang menyanyikan lirik milik seorang pria, dan satu lagi menyanyikan lirik milik seorang wanita. Suara nyanyian Crystal Mo sangat manis, lalu Jen Yun bernyanyi dengan kuat. Sue Wu dengan terdiam hanya duduk di samping, dengan sunyi melihat mereka bernyanyi. Sue Wu kenapa tidak bernyanyi? Alex Zong tiba-tiba mematikan suara. Jen Yun dan Crystal Mo langsung memberontak. Aku tidak bisa bernyanyi. Sue Wu menggelengkan kepala dengan tersenyum. Siapa bilang kamu tidak bisa bernyanyi? Sini, nyanyilah. Jen Yun menyerahkan mic kepada Sue Wu. Sue Wu tanpa sadar pergi melirik Gary Su. Pandangan mata Gary Su terkunci di matanya Sue Wu. Wajahnya langsung merah merona. Cepat nyanyi, aku ingin mendengarnya. Alex Zong mendesaknya, mengangkat cangkir dan meminum bersama Tony Yun. Cepatlah. Kalau tidak nyanyi akan dihukum minum. Tapi, Sue Wu ingin mengatakan sesuatu. Nyanyilah, aku tahu kamu suka bernyanyi. Oh iya, nyanyikanlah lagu yang kamu suka nyanyikan itu. Jen Yun menyarankan, apa judulnya? Oh iya, Summer with You, nyanyi itu saja. Saat kamu menyanyikan lagu itu, kamu telah memikat seluruh pria dalam sekolah kita. Sue Wu menjadi semakin malu, dia memang pernah menyanyikan lagu itu saat masa SMA, karena ibu angkatnya paling menyukai lagu itu. Memikat seluruh pria, bahkan ada hal seperti ini. Bola mata Gary Su mengecil, kalau begitu dia harus mendengarnya sekali. Sue Wu melihat kening Gary Su yang telah mengerut, dengan muka tebal menjawab, baik. Aku akan menyanyi, tapi nyanyianku tidak bagus. Dia tidak pernah bernyanyi, setelah ibu angkat telah meninggal, tidak pernah bernyanyi lagi. Setelah hujan reda matahari mulai menunjukkan senyuman. Senyumanmu bagaikan pelangi. Akulah sebagai awan yang berkeliling di sekitarmu kapanpun dan dimanapun. Aku juga ingin menggenggam tanganmu dengan erat. Dengan romantis memelukmu sambil melihat matahari terbenam. Aku akan melindungimu,
saat ada masalah bahuku siap untuk disandar. Membawa balon menemanimu menghirup udara segar melihat seluruh bintang yang tersenyum. Ingin berkeliling dunia denganmu saat samar. Senyumanmu adalah hal yang berharga satu-satunya bagiku. Samar kali ini telah melelehkan seluruh musim. Hari demi hari, menempatkanmu di ujung. Membuatku menyadari, rupanya cinta bisa menjadi sangat sederhana. Melihat langit biru dari dalam rumah ini, aku mengingat suasana dengan keberadaanmu. Suewu menyanyikannya dengan penuh perasaan. Lagu ini adalah lagu yang paling disukai Mama, dan dia juga menyukainya. Lirik lagunya penuh dengan puisi yang menawan. Aroma percintaan dalam summer telah melelehkan semua musim, juga telah melelehkan hati kedua orang. Suara Suewu sangat lembut, terdapat rasa yang menarik, sungguh membuat orang mendengarnya terpana. Pandangan mata Geri Su semakin mendalam. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan, di dalam ruangan sangatlah sunyi, semua orang tidak ada reaksi. Suewu kaget, wajahnya memerah. Sudah kukatakan aku tidak bisa bernyanyi. Dia meletakkan mic, berjalan ke sofa dan duduk di sana, dan hasilnya semua orang langsung bertepuk tangan. Geri Su malah sedang berpikir, kedepannya tidak boleh membuatnya bernyanyi lagi. Hanya boleh membiarkan Suewu bernyanyi untuk dirinya sendiri, karena suaranya ini sangatlah memikat, sangat lembut sampai membuatnya bereaksi. Bagus, sungguh sangat bagus. Crystal Mo tersenyum. Tanteku juga sangat menyukai lagu ini, sering terdengar di rumahnya. Nona Suewu, kita sungguh berjodoh. Suewu mendengar perkataannya, seketika terkejut, badannya juga menjadi tegang. Benar, dia pernah menyanyikan lagu ini saat pesta perpisahan masa SMA. Wanita itu juga diam-diam pergi berpartisipasi, dia mengetahuinya. Geri Su berjalan ke sampingnya dan duduk di sisinya, lalu semuanya mulai bernyanyi lagi. Suara Jen Yun dan Crystal Mo sangat nyaring. Alex Zong dan Tony Yun sedang minum. Suewu duduk dengan sangat diam, karena jarak Geri Su dengan dirinya sangat dekat. Dia mencoba bersandar ke belakang, berniat menjauhinya sedikit. Duduk dengan baik, kalau mundur lagi kamu akan terjatuh. Geri Su tidak senang terhadap sikapnya yang menjauhi diri sendiri, keningnya berkerut. Kamu jangan duduk begitu dekat denganku. Dia mengatakannya dengan suara kecil. Patuhlah. Dia melontarkan sebuah kata. Suewu mengangkat kepala melihatnya, menyadari sepasang matanya yang coklat itu sangat memikat, seakan-akan sedang memanggil dia. Tangan kecilnya Suewu saling berpegangan dengan tegang, merasa malu. Lain kali tidak boleh menyanyi lagi. Dia berkata dengan suara yang kecil. Suara nyanyian Jen Yun dan Crystal Mo telah menutupi suaranya. Suewu tidak mendengarnya dengan jelas. Apa yang kamu katakan? Suewu mendekat dengannya, dan dia langsung memeluk Suewu, membawa seluruh diri Suewu masuk ke pelukannya. Suewu tidak sempat bereaksi, dan tidak mampu melawan tenaganya, bersandar sepenuhnya ke dadanya. Aroma yang unik dari tubuh Geri Su memikat dia. Tapi ini adalah tempat umum, kenapa dia bisa begini? Siapa sangka dia malah berkata dengan suara kecil di samping telinga Suewu, lain kali tidak boleh bernyanyi untuk orang lain lagi. Ah, dia kaget. Dia mengatakan lagi, aku akan melindungimu, saat ada masalah bahuku siap untuk disandar. Apa? Hanya boleh bernyanyi untukku seorang. Dia mengatakannya sekali lagi. Alex Zong yang berada di sisi lain memalingkan kepala dan terlihat di sana yang sedang mesra. Matanya berkedip sebentar, lalu dengan murung meminum secangkir bir lagi. Tiba-tiba berdiri, ikut serta dengan kedua orang yang sedang bernyanyi. Aku juga bernyanyi. Suasana sekitar yang ramai malah membuat Tony Yun terlihat semakin kesepian.
dia hanya meminum bir dengan murung, tapi semakin dia meminum bir, kesadarannya semakin jelas. Kamu adalah wanitaku, hanya boleh menyanyikannya kepadaku seorang, tidak boleh bernyanyi untuk pria lain. Geri Su mengatakannya di samping telinga Suewu, memancarkan napas yang hangat. Karena suara nyanyiannya terlalu seksi, dia pun bereaksi saat mendengarnya. Udara napas terpancar di telinganya, membuat dia sangat peka dan bergetar sejenak. Mendorong dia, dan duduk di samping. Di dalam ruangan sangatlah kacau, Geri Su menariknya berdiri, kedua orang itu keluar dari ruangan. Hei, semuanya masih di sini, tidak bagus bukan? Dia dengan panik berteriak. Apanya yang tidak bagus? Geri Su mengangkat sebelah alisnya. Di luar ruangan, tiba-tiba, dia memegang wajahnya Suewu, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang sangat memikat. Ujung lidahnya memisahkan bibir Suewu yang tertutup rapat, berbolak-balik sejenak. Geri Su, Suewu tidak menyangka dia begitu berani. Kamu jangan begini. Bagaimana? Dia menanyakan. Dia sambil mendorong dia, aku kembali dulu. Tidak boleh. Kita pulang ke rumah. Dia mengatakan. Tapi tasku masih di dalam, dan semua orang sedang bernyanyi, tidak sopan jika kita pergi begitu saja. Suewu merasa tidak enak. Aku ambilkan. Geri Su tidak peduli, dia langsung kembali mengambil tas. Hanya dalam 1 menit, Geri Su telah mengambilkan tas keluar, dia sedikit tak berdaya. Kalau kita pergi begitu saja, aku akan dimarahi habis-habisan oleh Jen Yun. Jangan dipedulikan, ada aku di sini, siapa yang berani? Geri Su mengatakannya dengan sok hebat, saat pulang masakan sesuatu untukku, aku belum kenyang. Kamu tadi bukannya telah makan steak sapi? Suewu menanyakan. Rasanya tidak enak, aku hanya ingin memakan yang kamu masakan. Geri Su mengelus kepalanya. Suewu telah berhasil menguasai perutnya Geri Su, sekarang dia hanya ingin memakan masakan buatannya. Kalau begitu kita segera pulang. Dia khawatir dengan perut dia yang tidak kenyang akan merusak kesehatan tubuhnya. Geri Su sepertinya puas atas jawabannya, bibirnya yang telah dicium olehnya tadi tetap sangat memikat. Dia terpikat sampai tak bisa tertahankan untuk mencium dia lagi. Setelah beberapa saat baru rela melepaskannya. Bersambung. Bab 190. Pergi berlibur. Momi, rumah ini sangat besar. Rumah ini pasti sangat mahal, rasanya sama besar dengan rumahnya Paman Julian Lin. Ketika Jaki memasuki villa, langsung merasa bersemangat, anak kecil mana yang tidak ingin tinggal di sini. Bocah, suka tidak? Geri Su mengedipkan matanya pada Jaki. Tentu saja suka. Jaki dengan serius menganggukkan kepalanya, tapi dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Kenapa Daniel tidak di sini? Bukankah Paman juga mengatakan akan menjemput Daniel? Bocah, aku tanyakan padamu, kamu pernah mencari kakek bukan? Geri Su tidak menghiraukan pertanyaan Jaki, malah berjongkok dengan tatapan mata yang sejajar menanyakannya. Iya, pernah bertemu, saat itu Momi sangat sakit hati, makanya aku pergi bernegosiasi. Hanya saja aku tidak menyangka papamu begitu keras kepala, bukanlah si tua yang bisa diajak bicara. Paman, aku katakan padamu, aku tidak menyukai kakek itu, dia tidak tersenyum sedikit pun. Wajahnya bahkan lebih dingin darimu. Jaki memonyongkan bibirnya. Orang yang tidak tersenyum, sungguh menyedihkan. Paman, kamu rasa, apakah mereka tidak mengetahui perasaan bahagia itu seperti apa? Perkataan sang anak membuat dirinya menjadi kaget, orang yang tidak bisa tersenyum sungguh menyedihkan. Benar. Sudah berapa lama si tua tidak tersenyum?
Di dalam ingatannya, papa dia tidak pernah tersenyum. Papanya sungguh sangat mencintai ibu dengan mendalam, tidak mampu melepaskan diri dari perasaan itu. Bisa dibilang ini merupakan salah satu macam kesedihan. Sekarang dengan perkataan seorang anak berumur 6 tahun telah menyadarkannya. Gary Su merasa lubuk hatinya menjadi nyeri. Daniel adalah seseorang yang paling diperhatikan oleh si tua. Kalau merebut Daniel kembali dengan paksa, takutnya papa dia akan. Sudahlah, menjemput Daniel kembali, nanti baru lihat situasinya lagi. Jackie, kita jangan bahas hal ini lagi, ayo kita pergi makan. Gary Su mengelus kepala kecilnya. Selesai makan aku akan mengantarmu ke sekolah, lalu Tante Jane akan menjemputmu, aku dan Mommy akan pergi berlibur. Jackie setuju tidak? Mommy belakangan ini sudah sangat lelah, makanya ingin membawanya pergi bersantai sebentar. Walaupun telah mengaturnya, tapi Gary Su masih memerlukan persetujuan dari anak kecil. Paman, aku ingin memastikan sesuatu, kamu benar-benar menyukai momiku. Jackie juga tidak menghiraukan pertanyaannya, malah menanyakan balik. Suewu kebetulan turun dari lantai atas, tidak mengira dirinya bisa mendengar pertanyaan anak kecil ini dari sudut tangga. Seketika dia tidak melangkahkan kaki, berhenti di atas tangga. Dirinya sendiri pun tidak tahu mengapa berhenti, mungkin dirinya juga ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Sudut mata Gary Su terlihat kaki yang putih di atas tangga, bibirnya terangkat. Melihat ekspresi sang anak yang serius dan polos itu, dengan sangat serius dia menganggukkan kepala, tanpa mengeluarkan suara. Iya, bagus kalau paman menyukai Mommy aku, pergilah, jangan khawatirkan aku akan bersama dengan Tante Jane, dan akan menjadi anak yang penurut, kalian bermainlah lebih lama. Jangan buru-buru untuk kembali. Jackie menarik tangannya Gary Su yang besar, berpesan kepadanya bagaikan orang dewasa. Sedangkan Suewu yang bersembunyi, tidak tahu apa jawaban dari Gary Su, jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Setelah pulang kemarin, dia dengan panas melewati satu malam dengan Gary Su, membuat dirinya sendiri mengira dirinya adalah tokoh utama wanita dalam perasaan cinta ini, sangat bahagia. Tapi Gary Su tidak pernah mengatakan perkataan yang romantis, Suewu juga tidak menanyakannya, hanya merasa jika terus seperti ini, sepertinya tidak begitu buruk juga. Melihat di bawah tidak ada reaksi apapun, dia menarik napas yang dalam, dengan perlahan turun ke bawah. Gary Su dan Jackie melihat dia turun, mereka bersamaan melihat kemari. Seketika, Suewu kaget, mereka benar-benar seperti ayah dan anak. Aku pergi memasak. Paman, kamu lihat, Mommy telah menjadi malu. Sepertinya dia telah mendengarkan percakapan kita tadi, Jackie berbisik di samping telinga Gary Su. Bocah, bahkan kamu pun bisa menyadarinya. Paman juga telah menyadarinya dari awal. Hihi, tentu saja, guru pun mengatakan kecerdasanku terlalu tinggi. Anak jenius sepertiku juga merasa kesepian. Jackie dengan bangga mengatakannya. Sudahlah, anak jenius, cepat pergi ke lantai atas melihat kamarmu sendiri. Paman telah menyuruh seseorang untuk memperbaiki kamarmu, kamu dan Daniel masing-masing satu kamar. Baik, aku pergi dulu. Jackie dengan cepat berlari ke atas. Suewu di dapur menggoreng telur, Gary Su datang kemari. Setelah Jackie ke sekolah, mari kita pergi ke Okinawa untuk berlibur. Kenapa mau pergi berlibur? Suewu tidak mengerti. Kebetulan ada waktu luang, kamu dan aku telah kehilangan pekerjaan, kita pergi berlibur untuk menenangkan perasaan, tidak baik. Awalnya aku berencana membawamu pergi ke Italia, tapi terlalu jauh dengan menaiki pesawat, khawatir kamu akan kelelahan, lebih baik kita pergi ke Okinawa. Atau ke Jeju Island juga bagus, kamu sukanya kemana? Dia kaget. Gary Su menanyakan dia suka pergi kemana.
Apakah ini penting? Kamu putuskan saja, aku tidak tahu di mana yang baik. Karena dia tidak pernah pergi berlibur, tidak ada uang, juga tidak ada waktu. Kehidupan dia selain melakukan pekerjaan sampingan mendapatkan uang, sepertinya tidak ada hiburan apapun. Mana mungkin mengetahui di mana yang lebih bagus. Tapi sepertinya di televisi mengatakan ke Okinawa lebih bagus. Dia menyukai suasana yang sunyi itu. Di dalam daerah Okinawa terdapat laut yang memancarkan warna biru laut yang berkilau, pesisir dengan pasir putih, kerang yang cantik, dan berbagai tanaman dan pemandangan dari daerah subtropis. Daerah pesisir pantai dinilai merupakan pemandangan terindah sedunia. Di musim semi, penuh dengan bunga liar yang bermekaran dan padang rumput liar yang membuat pemandangan alami terlihat baru. Di musim panas, gunung yang hijau dan laut yang biru lebih memikat para wisatawan untuk datang berkelana di gunung ataupun bermain di lautan. Merupakan sebuah gunung yang tinggi, sebuah musim yang cocok untuk mendaki gunung. Di musim gugur penuh dengan daun berwarna merah, musim yang indah. Di musim dingin, Okinawa merupakan dunia yang diselimuti dengan lapisan berwarna putih. Aliran air dari Sea of Okhotsk memiliki pemandangan yang membuat orang terpana. Suewu mengingat ada sebuah acara televisi mendeskripsikan Okinawa seperti ini. Dalam pikirannya juga terbayang segala gambaran dalam televisi itu, lalu merasa sedikit menantikannya. Apakah benar-benar bisa pergi berlibur? Dia menanyakan. Gerisu merasa sedikit terkejut, kenapa pergi berlibur pun harus berhati-hati seperti ini. Dia memang gadis yang aneh. Kamu sudah memutuskan dengan baik mau kemana? Benar-benar mengikuti keputusanku. Dia jarang membuat keputusan, biasanya selalu mengikuti saja. Hal seperti membuat keputusan seperti ini jarang dilakukannya, karena berhubungan dengan orang lain, dia tidak pernah mengatakan pendapatnya. Gerisu menganggukkan kepalanya. Iya, kamu yang putuskan. Okinawa saja. Di televisi mengatakan Okinawa lumayan bagus. Dia mengatakan, tapi aku tidak pernah pergi berlibur, tidak mengerti. Kalau aku telah membuat keputusan yang salah, kamu jangan menyalahkanku ya. Dia mengatakannya dengan tenang, tapi Gerisu malah merasa sangat memprihatinkan dirinya. Tidak pernah pergi berlibur, dia menanyakan, memeluk pinggangnya Suewu dari belakang, tubuhnya bergetar, hampir menjatuhkan spatula. Lepaskan aku tidak bisa menggoreng telur lagi. Dia mengatakannya dengan suara kecil. Katakan padaku, kenapa kamu tidak pernah pergi berlibur? Dia sedang menghembuskan napas di samping telinga Suewu, membuat telinga Suewu menjadi kebas. Tidak ada waktu, selalu sibuk. Dia mengatakannya. Lagi pula keadaan keuanganku juga tidak mendukung, jadi tidak pernah keluar jalan-jalan. Aku membosankan bukan? Dia tidak berbohong, hanya saja dia khawatir Gerisu akan menertawakan dirinya. Seketika tubuhnya menjadi tegang. Dia tidak hanya tidak menertawainya, malah sangat prihatin terhadapnya, tidak tahu bagaimana cara Suewu melewati hari-harinya. Mengingat Suewu memiliki uang sebesar 10 juta yuan, dia malah tidak menggunakannya seperak pun. Dia dengan seorang diri membesarkan anak yang diangkatnya. Gerisu tiba-tiba merasa wanita ini benar-benar bodoh atau kurang satu saraf otak. Intinya sangat membuat Gerisu sedih, hatinya dengan aneh menjadi nyeri. Meletakkan dagunya di bahu Suewu, dia sungguh sangat kurus. Aku akan membawamu berkeliling dunia, tidak perlu mengkhawatirkan keadaan ekonomi. Kita pergi ke Okinawa dulu. Saat liburan musim dingin, kita akan ke Kanada untuk berselancar, dan membawa serta Jackie dan Daniel bersama. Dia telah merencanakannya dalam hatinya. Suewu menganggukkan kepala, sambil tersenyum mengatakan, apapun yang kamu katakan, semuanya akan kuturuti. Gerisu masih memeluknya, tidak melepaskan genggamannya,
melihatnya dengan lancar menggoreng telur, hatinya menjadi sangat puas. Lepaskanlah aku tidak bisa melakukan hal lain kalau seperti ini. Tangan Suewu terkepal, sangat merasa malu, udara dari napasnya terlalu panas, membuat telinganya membara. Dia baru saja ingin melepaskannya, tiba-tiba melihat di jarinya sudah tidak terlihat cincin lagi, dengan galak berkata, "Di mana cincinnya?" "Oh, aku takut akan merusaknya, jadi melepaskannya dulu. Nanti harus dipakai, lain kali tidak boleh dilepas lagi. Kalau tertangkap olehku lagi, aku akan menghukummu." Dia berkata dengan mengancamnya, pandangan matanya penuh dengan makna. Suewu kaget, menganggukkan kepala, dengan suara kecil berkata, "Mengerti." Setelah Jaki pergi ke sekolah, Gerisu membawa Suewu pergi ke Okinawa. Saat kedua orang itu keluar dari bandara, mereka sangat menarik perhatian orang. Gerisu dengan tubuhnya yang tinggi dan tegak, ditambah dengan aura yang dipancarkan oleh sekujur tubuhnya, cukup untuk memikat banyak orang. Bersambung.